Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Giovanni Revisi. Saya guru mata pelajaran biologi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tentunya lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Kalian semua adalah siswa-siswi terpilih, siswa-siswi terbaik. Maka dari itu, manfaatkanlah sebagai wadah atau tempat kalian untuk menggapai prestasi yang setinggi-tingginya. Dan tentunya kalian harus memiliki perilaku budi pekerti yang baik. Anak-anak atau peserta MPLS, sebelum masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini Bapak akan membahas materi tentang kewirausahaan. Nah, untuk itu kalian harus mencatat karena di akhir pembelajaran ada soal yang harus kalian jawab. Kali ini Bapak akan membahas materi tentang kewirausahaan. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya nih pada kalian semua, apa itu wirausaha? Ada yang tahu? Menurut asal katanya, terdiri dari dua kata, wira dan usaha. Wira artinya pejuang dan pahlawan, unggul, gagah, berani. Sedangkan usaha artinya perbuatan amal bekerja atau berbuat sesuatu. Seorang wirausaha mampu mengenal produk dan mengatur permodalan serta pemasarannya. Pelaku wirausaha sering dikenal sebagai wirausahawan atau entrepreneur. Nah, anak-anak, bagaimana kalau kita sedang menjalankan usaha, tiba-tiba usaha kita gagal, tidak berhasil? Ingat ya, anak-anak, bahwa kegagalan adalah proses menuju keberhasilan. Rencananya apa? Kalian harus buat perencanaan yang matang untuk mampu memulai kembali, untuk mampu membangun kembali usahanya. Paham sampai di sini anak-anak? Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang pertama, kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, dan kegairahan untuk berkarya. Kunci kesuksesan dalam bisnis adalah memahami diri sendiri. Oleh karena itu, seorang wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. Yang kedua, ada orientasikan tugas dan hasil. Maksudnya adalah seseorang wirausaha harus mempunyai sikap tanggung jawab pada tugas-tugas yang dibebankannya. Ia juga harus bertanggung jawab pada hasil dari tugas yang dibebankannya. Dan sayangnya, masyarakat Indonesia sangat sedikit yang memiliki sikap seperti ini. Sebagian dari mereka menganggap mudah semua tugas-tugas yang dibebankan padanya. Misalnya saja, bila seorang mahasiswa diberikan tugas yang akan dikumpulkannya pada hari Senin misalnya ya, ia akan mengumpulkan tugas pada hari Minggu atau bahkan bisa hari Senin. Yang ketiga, seorang wirausaha harus berani mengambil resiko. Sebagai wirausaha yang baru, seseorang haruslah berani mengambil resiko dan menghadapi resiko apapun terhadap langkah yang telah diambilnya. Seseorang pernah berkata bahwa kita tidak akan pernah memulai sesuatu jika belum pernah mengalami kegagalan. Selanjutnya yang keempat yaitu wirausaha harus memiliki sifat kepemimpinan. Kepemimpinan sangat dibutuhkan oleh seorang wirausaha untuk memimpin anak-anak buahnya atau pegawainya.
Seseorang tidak akan bisa menjadi seorang wirausaha bila ia tidak bisa memimpin, baik itu memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain. Seseorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda, lebih dahulu dan lebih menonjol. Yang kelima, keorisinalitas atau keaslian. Keaslian ide, gagasan, pemikiran, dan keputusan dapat diperoleh dengan keluasan wawasan atau kemampuan untuk berpikir kreatif, serta melihat peluang yang ada. Orisinalitas muncul dari kemampuan untuk selalu menuangkan imajinasinya dalam pekerjaannya, keinginan tampil beda atau selalu memanfaatkan perbedaan, memiliki sikap mental positif dan daya pikir kreatif. Karya orisinal hanya dapat dihasilkan oleh wirausahawan yang memiliki keahlian di bidangnya serta rajin mencoba hal-hal baru yang inovatif tentunya. Yang terakhir, yang keenam, berorientasi pada masa depan. Masa depan memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan saat ini. Seseorang dengan kewirausahaan berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya di saat ini, melainkan juga di masa depan. Salah satu indikator atau tanda seorang memiliki entrepreneurship adalah mampu untuk membuat atau mendirikan usaha sendiri. Menjadi wirausaha dalam bidang teknologi, transportasi, dan logistik dapat menjadi wirausahawan yang dapat menghasilkan produk. Wirausahawan penjual produk atau wirausahawan yang memberikan jasa perbaikan produk teknologi, transportasi, dan logistik. Keberhasilan wirausahawan adalah saat usahanya dapat menghasilkan keuntungan, mampu memperkerjakan banyak orang, serta dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Nah, anak-anak, peserta MPLS, kegiatan kewirausahaan yang sudah berjalan di SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu, salah satunya adalah kegiatan pembuatan hidroponik. Kenapa harus hidroponik? Di sini kami memanfaatkan sampah di lingkungan sekolah, yaitu sampah botol plastik yang kami buat menjadi media tanam hidroponik. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum tahu apa sih itu hidroponik? Hidroponik adalah suatu budidaya menanam dengan memakai atau memanfaatkan air tanpa memakai media tanah dan menekankan pada penumbuhan kebutuhan nutrisi untuk tanamannya. Kebutuhan air pada tanaman hidroponik ini lebih sedikit dibandingkan kebutuhan air pada budidaya dengan menghasilkan media tanah. Hidroponik memakai air yang lebih efisien. Jadi sangat cocok diterapkan pada daerah yang mempunyai pasokan air yang terbatas, gitu ya. Kegiatan hidroponik sudah berjalan sekitar 6 bulan yang lalu. Alhamdulillah dapat respon yang sangat positif dari pihak sekolah. Nah, manfaatnya apa sih Pak hidroponik ini gitu ya? Kalau ada pertanyaan, manfaatnya banyak. Di antaranya yang pertama, hasil dari kualitas tanaman lebih tinggi tentunya. Yang kedua, lebih terbebas dari hama dan penyakit. Yang ketiga, penggunaan air dan pupuk lebih hemat. Selanjutnya yang keempat, ada dapat untuk mengatasi masalah tanah. Terus yang terakhir, dapat untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan. Jadi kalau misalkan kita memiliki lahan yang sempit, mau bercocok tanam, bisa menggunakan teknik hidroponik ini gitu ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa sih Pak? Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya yaitu yang pertama, dapat dilakukan pada ruang atau tempat yang terbatas dan higienis. Terus yang kedua, ada tanaman tumbuh lebih cepat dan penggunaan pupuk bisa lebih hemat. Selanjutnya,
lebih terjamin dan bebas dari serangga dan hawa penyakit. Yang keempat, produksi tanaman lebih tinggi dibanding dengan penggunaan media tanaman tanah biasa. Terus yang kelima, efisien dalam teknis perawatan dan peralatan yang digunakan. Yang terakhir, kualitas tanaman yang dihasilkan lebih bagus, tidak bisa kotor karena tidak menggunakan tanah. Nah, karena untuk hasil panen hidroponik ini, kalau kita sering belanja ke swalayan, itu banyak sekali sayuran-sayuran hasil hidroponik. Nah, jadi di pemasarannya itu melalui swalayan-swalayan, tidak di dipasarkan di pasar-pasar tradisional tapi di swalayan-swalayan. Nah, untuk kekurangannya apa, Pak? Untuk kekurangan dari hidroponik ini pastinya ada ya. Yang pertama ada membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, karena SMA kita ini memanfaatkan sampah botol plastik, otomatis mengurangi dana. Jadi dananya tidak terlalu besar untuk pengeluarannya. Terus yang selanjutnya, pada kultur substrat, kapasitas memegang air media substrat lebih kecil daripada media tanah, sehingga akan menyebabkan pelayuan tanaman yang cepat dan stres yang serius. Nah, betul sekali ya. Jadi, tanaman hasil hidroponik ini itu dipasarkannya di swalayan, di tempat-tempat yang dingin, tidak dipasarkan di pasar. Kenapa? Kalau misalkan dipasarkan di pasar-pasar tradisional, itu pasti tanamannya cepat layu, gitu ya.
warga anonim. Anak-anak, di tahun 2020 ini kita melakukan uji praktikum gabungan yang mana dari berbagai mata pelajaran semua digabungkan membuat event yang besar untuk kegiatan praktikum. Di antaranya ada mata pelajaran biologi dan kewirausahaan. Di situ anak-anak menciptakan suatu produk, menciptakan suatu produk makanan yang bisa dijual yang bernilai ekonomis, dan tentunya di kegiatan tersebut mereka memasarkan produk-produknya, menjual produk-produknya ke lingkungan sekolah. Nah, kalian bisa lihat ini adalah foto kegiatan-kegiatan pada saat ujian praktikum gabungan tersebut. Anak-anakku, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Tolong kalian kerjakan tugas yang sudah disediakan oleh kami. Pesan Bapak, jaga selalu kebersihan, selalu gunakan masker, dan tentunya kalian harus tetap jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.